matematika di Marsi Ajar. Wah, benar ya, suara kenceng banget. Ya, hari ini aku nggak nyiapin materi yang spesifik, tapi bahas-bahas soal aja. Sebelumnya aku pengen ngecek ini dong kehadiran. Yang di depan Zoom, coba klik 1. Kok sepi? Yes, mantap Valen. Mantap Tang. Oh my God. Suara lu kedengeran. Udah lah ya, kita mulai aja. Aku izin share screen. Ya, hari ini kita mau bahas soal aja. Ini soal pertama, mungkin teman-teman bisa coba dulu sampai 755 dikubas buat pemanasan aja. Kalau udah kirim di ini ya, private chat. Kalian mau ngecek yang hadir siapa aja nih? Ya, sudah 755, mungkin langsung gue bahas aja ya. Jadi ini soal pertama tentang apa ya? Kayak rata-rata biasa aja sih ini. Diketahui nilai matematika 7 orang siswa yang udah diurutin itu A, B, C, 7, D, D, sama 9. Terus diketahui rata-rata semua siswa itu 7. Jadi bisa kita tulis dulu nih. A tambah B tambah C tambah 7 tambah D lagi plus 9 dibagi 7 karena total itu 7 sama dengan 7. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Dengar jelas kok. Oke, mantap. Dan ini bisa kita kali silang aja. Jadi A tambah B tambah C. Ini D-nya aku gabung jadi 2D. Tambah 16, ini 7 tambah 9 sama dengan 49. Berarti bisa kita tulis A, B, C plus 2D sama dengan 33. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita tulis samping aja. Rata-rata 3 nilai terendah itu 17/3. Nilai 3 terendah itu kan A, B, C ya. Berarti A tambah B tambah C dibagi 3, karena jumlahnya itu ada 3, sama dengan 17/3. Ini bisa kita bagi. Jadi A plus B plus C sama dengan 17. Ini yang kedua. Nah ini kalau kita gabung, kita dapat ABC kita tukar sama 17. Jadi 17 tambah 2D sama dengan 33. 2D sama dengan 17-nya kita pindah ke samping. Jadi 16. Kita dapat
D sama dengan 8. Nah, ini belum jawabannya, teman-teman. Karena yang ditanya itu rata-rata 3 nilai terbaik. Berarti 3 nilai terbaik itu yang D, D sama 9. Karena kita udah tahu D-nya itu 8, berarti rata-rata yang terbaik itu 8 tambah 8 tambah 9 dibagi 3. Sama dengan 25/3. Nah, buat nomor 1 ada yang mau tanyain nggak? Mungkin bisa dicermati dulu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut dulu ya. Ini soal kedua. Mungkin teman-teman bisa coba hitung dulu. Aku kasih waktu 3 menit paling ya. Selamat mencoba. Yo, yang udah nemu bisa langsung chat aja ya. Ya, sudah 3 menit. Jadi langsung kubas aja kali ya. Oh, ada yang jawab nih. 475, bismillah. Oke, kita coba cek ya. Ini kita tahu suku pertama atau U1 itu A dan bedanya itu B. Paling jawab 230. Terus di sini bedanya itu sama dengan 2A. Tulis B sama dengan 2A. Dan diketahui U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 tambah U9 sama dengan 90. Ini bisa kita ubah bentuknya. U1 itu kan sama dengan A. Kalau U3 sama dengan A tambah 2B. U5 sama dengan A ditambah 4B. U7 A tambah 6B. Dan U9 A ditambah berapa nih?
8B. Kalau kita jumlahin semuanya, hasilnya itu, ini kan A-nya ada 5 ya. Berarti 5A ditambah 2, 4, 6, 8. Berarti 6, 12, 20. Sama dengan 20B. Ini sama dengan 90. Nah, ini kita tahu B sama dengan 2A. Berarti bisa kita tulis 5A tambah 40A. Jadi B-nya itu ditukar sama 2A. Sama dengan 90. 45A sama dengan 90. A sama dengan 2. Kita dapat A-nya 2. Terus buat nyari B-nya bisa kita masukin lagi nih. 5 dikali A tambah 20B sama dengan 90. Ini kan jadi 10 ya. 10-nya aku pindahin ke kanan jadi 20B sama dengan 80. T B sama dengan 4 ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Aduh, apa nih? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau aku kecepatan atau ada yang mau diulang, di chat aja. Oke, kalau nggak ada langsung aku lanjut ya. Yang tanya kan U8, U10, U12, sama U14. Kita bentuk yang tadi ini. U8 berarti kan A ditambah 7B. U10 itu A ditambah 9B. Panahin deh. Terus U12 A ditambah 11B. U14 A ditambah 13B. Sama U16 berarti A ditambah 15B. Nanti ada sesi screenshot kan Kak. Ya kalau mau screenshot bilang aja. Kalau nggak bilang aku nggak tahu entah. Ini kalau lanjut dulu ya. Ini kita jumlahin dulu A-nya. Berarti kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5A ditambah B-nya ini ada 16 ditambah 11, 27, 30, 45. 45B. Nah, ini kita substitusi A-nya. Berarti 5 dikali 2 ditambah 45 dikali 4. Jadi hasilnya berapa nih? 190. Apa aku ada yang salah? 16, 27. Oh, salah ya. Ini harusnya 55 ya. Mohon maaf. Masa bener? Ini kan 7 tambah 9, 16. 16 tambah 11, 27. 27 tambah 13, berapa? 40. 40 tambah 15. Berarti 55 ya. Ini 55. Jadi kalau kita jumlahin 10 ditambah 55 kali 4. 20. Hasilnya 230. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang lain gimana nih? Tanya dong biar nggak kecepetan. Oke. Lanjut ya. Aku cuma nyiapin 8 soal kayaknya deh. 9 soal. Oke, aku lanjut. Ini ada tentang deret juga, tapi kali ini deret geometri. Seseorang berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Ini bisa kita tulis U1 sama dengan 60. Terus pada jam kedua kecepatannya berkurang jadi setengahnya, seperempatnya.
Berarti kan U2 sama dengan 15 ya. Seperempat dari 60. Juga pada jam berikutnya. Berarti U3 berkurang juga jadi 15/4. Nah, terus tanya jarak terjauh yang dapat ditempuh orang tersebut adalah di sini kalau kita lihat rasionya itu kan bisa kita cari dari U2/U1. Atau di sini sebenarnya udah dikasih tahu rasionya berapa. Kalau kita hitung berarti 15/60 sama dengan 1/4. Nah, karena ini rasionya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka kita eh, nyari SN ini bisa pakai deret tak hingga. Tulis ya, deret geometri tak hingga. Wah, tumben rapi tulisannya. Ini SN itu A/1 min R. Kalau kita hitung berarti di sini kan A-nya itu 60 ya. Ini A. 60 per 1 min rasionya seperempat. 1/4 sama dengan 60/3/4. Atau 4-nya bisa kita naikin jadi 240/3 sama dengan 80. Wah, aku lupa tadi nggak ngasih waktu ngerjain nih. Sorry. Ini ada yang mau tanyain nggak? Kilometer. Sampai sini aku paham sih. Oke, aku lanjut deh kalau pada paham. Selanjutnya ada tentang apa ya namanya ya? Urutan-urutan. Sebenarnya ini pakai konsep permutasi sih. Mungkin kalian bisa kerjain dulu. Aku kasih 5 menit deh, sampai 8.15.
Ya, udah 5 menit. Mungkin langsung ku coba bahas aja. Di sini diketahui sebanyak 5 siswa berprestasi yang terdiri dari 2 pria dan 3 wanita akan melakukan sesi foto. Banyak susunan berfoto berjajar untuk 5 siswa tersebut. Dengan 2 siswa pria tidak boleh berdekatan adalah ini caranya. Kita hitung dulu berapa kemungkinan berjajar, tapi nggak peduli gendernya. Jadi kita anggap ini kan ada 2 pria sama 3 wanita. Kita anggap jadi 5 orang aja. Mau cewek mau cowok itu nggak diperhatiin. Jadi untuk yang satu atau yang tanpa syarat kita bisa nulis ini ada 5 urutan. Karena ada 5 orang, di urutan pertama itu bisa 5 orang. Karena total kan 5. Karena di depan ini udah diambil 1, berarti sisanya berkurang 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ini ntar kita kali. Atau bisa ditulis jadi 5 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti berapa nih? 20, 60, 120. Nah, yang kedua, kan yang ditanya itu 2 siswa pria tidak boleh berdekatan. Karena buat nyari itu lebih rumit, jadi kita bisa nyari 2 pria berdekatan. Jadi harus berdekatan. Bisa jadi harus dekat-dekat. Jadi bisa kita gabung. Ini ada 2 pria, kita jadiin satu paket gitu loh, biar nempel ceritanya. Ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, bentuknya sama kayak ini, cuma ini digabung jadi satu kesatuan gitu. Jadi di sini kemungkinannya ada 4, yaitu pasangan yang cowok-cowok atau enggak 3 cewek yang lain. Berarti karena 1 udah ditempatin yang di depan, sisanya jadi 3, 2, 1. Atau sama aja kayak 4 faktorial. Nah, tapi yang di dalam pasangan ini, kan kalau kita ilustrasiin ulang, gini ya. Ada 2 cowok. Yang dalam sini juga bisa diputer-puter. Jadi 2 kali 1 atau sama aja kayak 2. Di totalnya 4 faktorial dikali 2. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 lagi. Sama dengan berapa nih? 12, 24, 48. Nah, ini kan tadi kebalikan dari yang ditanyain. Berarti buat ngitung banyak susunan foto berjajar dengan syarat 2 siswa pria tidak boleh berdekatan, ini kita kurangin. Jadi 120 minus 48 sama dengan 72. Ada yang mau tanyain nggak? Teman-teman udah pada belajar peluang belum di sekolah? Ingatku semester 2 sih soalnya. Oh, udah. Oh. Berarti ini udah bisa ya. Kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa, tanya aja. Waktunya masih banyak soalnya. Gimana aku nih? Oke, kalau tidak ada yang mau nanya,
Mungkin langsung aja aku pindah soal berikutnya. Soal keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Soal kelima. Coba bisa dicoba kerjain dulu. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya aja. Jadi sekalian nyoba-nyoba biar nggak dengerin aku ngomong doang gitu loh. Mungkin aku kasih waktu 3 sampai 5 menit lagi ya. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja.
Oke, udah 5 menit. Mungkin langsung aja kita coba kerjain lagi. Di sini kita ada dua integral tentu dan yang tanya nilai A sama B-nya. Mungkin kita bisa kerjain dulu ya yang integral yang ini. Integral 20 AX min B dx. Ada yang inget nggak rumus umum integral itu gimana? Mungkin bisa bantu aku di chat. Misalkan ada integral AX pangkat N. Berarti integralnya itu apa? Ada yang ingat? Oke, aku tulis saja. Integral dari AX pangkat N dx itu A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1. Jadi biar gampang ngebayanginnya itu pangkatnya ini ditambahin. Habis ditambahin, dimajuin ke depan, tapi di bawahnya. Jadi kalau kita ada AX pangkat N, jadinya A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1. Berarti buat yang integral AX ini kan sama aja kayak pangkat 1 ya. Berarti kita bisa tulis A per 2 dikali X pangkat 2 dikurang BX. BX dari mana? Kan ini nggak cuma konstanta. Jadi kalau konstanta diintegralin tinggal tambah variabelnya. Nah ini karena integral tentu, jadi kita kasih batas 2 sama 0. Nah terus buat nyari nilainya, kita substitusi lagi nilai yang ini. Jadinya A per 2 dikali 2 kuadrat atau 4, langsung tulis 4 aja, dikurang 2B. Terus dikurang lagi sama yang nilai substitusi bawahnya ini. Jadi 0 kita masukin, sini 0 minus 0. Kita dapat 2A minus 2B. Nah, diketahui di soal tuh integral ini nilainya tuh 4. Jadi bisa kita tulis 4 sama dengan 2A minus 2B. Terus ini bisa kita sederhanain jadi 2 sama dengan A minus B. Ini persamaan yang pertama. Bisa gimana ya? Gini aja deh. Terus yang kedua, kita hitung 3, 1, X kuadrat plus 2B dx. Kalau kita integralin X kuadrat, berarti kan tinggal tambahin 1 atasnya, jadi 3, terus jadi sepertiga X pangkat 3. Ditambah 2BX, terus kita kasih batasnya 3 sama 1. Kalau udah, substitusi lagi, jadinya sepertiga dikali 3 pangkat 3 kan 27 ya. 27 ditambah 6B dikurang yang bawahnya. Berarti kan 1/3 ditambah 2B. Oke, karena tidak muat mungkin ku duplicate slide dulu. Bentar ya. Aduh, salah. Terakhir itu kita punya integral 31 X kuadrat plus 2B dx sama dengan 27/3
Ini bisa aku langsung sederhanain aja ya. 6B dikurang 2B. Atau aku tulis lagi deh. Tambah 6B dikurang, ini gini aja, 6B dikurang 1/3 dikurang 2B. Ini aku hapus aja. Nah, gini. Ini kita bisa kurangin jadi 26/3 tambah 4B. Nah, kita tahu nilai integral ini itu sama dengan 10 di 10. Ini kok ada yang salah nggak ya? Semoga tidak ada. Terus kita bisa nyari 4B-nya. 4B sama dengan ini 10 dikurang 26/3. Berarti kan 30/3 dikurang 26/3. Jadi B sama dengan 4B sama dengan 4/3. Jadi kita dapat B sama dengan, kita coret aja, B sama dengan 1/3. Nah, yang ditanyain itu kan 3A tambah 6B ya. Kita udah dapat 2 sama dengan A min B. Ini aku tulis lagi di sini. 2 sama dengan A min B. Terus kita udah dapat juga nilai B-nya. Jadi 2 sama dengan A dikurang 1/3. Kita dapat nilai A sama dengan 2 ditambah 1/3. A sama dengan, ini bisa kita ubah jadi 6/3 tambah 1/3. A sama dengan 7/3. Berarti di sini 3A itu 3 dikali 7/3 ditambah 6B itu 6 dikali 1/3. Jadi nilainya 7 ditambah 2, 9. Ada yang mau ditanyain nggak? Semangat Lintang. Belum ada, Kak. Yang lain gimana nih? Oh, paham. Yang belum paham nggak apa-apa, tanya aja kok. Jangan cepet-cepet. Semangat beluga. Oke, karena paham semua ya. Lanjut aja ke soal selanjutnya. Ini aku kasih waktu juga buat ngerjain. Ini 5 menit juga. 3-5 menit deh. Kalau rame 3 menit langsung ku bahas. Kalau belum, ketunggu sampai 5 menit. Semangat guys.
Oke guys, sekarang udah 8 menit. 8 menit, 5 menit. Langsung aja aku bahas kali ya. Apa masih ada yang ngerjain? Langsung bahas apa lanjut ngerjain nih? Oke, mungkin bahas. Oke, bahas. Mari kita bahas. Bentar ya. Udah habis nih. Oke, ini emang kelihatannya agak rumit. Cuma emang nggak rumit sih. Kita tinggal ubah aja bentuk-bentuknya. Ini ada cos 2x yang pertama. Tangan itu kan kebalikannya tan ya. Berarti cos 2x per sin 2x. Sin x. Sin 2x. Ini yang pertama. Terus yang kedua ada kosekan 2x. Kosekan itu kan 1 per sin ya. Jadi 1 per sin 2x. Dah gini. Jadi bentuknya bisa diubah jadi lim x menuju 0 cos cos 2x per sin 2x minus 1 per sin 2x. Karena ini bawahnya sama, penyebutnya sama, jadi bisa aku gabung aja langsung. Min 1 per sin 2x. Nah, ini dibagi sama cos 3x dikali tan 1 per 3x. Nah, kalau udah gini, bisa aku tulis lim x menuju 0 cos 2x minus 1 per cos 3x dikali tan 1 per 3x dikali sin 2x. Nah, di sini apa yang bisa kita ubah? Kita bisa ubah nilai cos 2x. Cos 2x itu kan bisa diubah jadi terus mana ya? Sini. Cos 2x bisa diubah jadi 2 cos kuadrat x minus 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x atau cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, di kasus ini kita bisa pakai yang kedua. Buat apa? Buat ngilangin si satu yang di sini. Jadi 1 min 2 sin kuadrat x minus 1 per cos 3x kali tan 1 per 3x dikali sin 2x. Ini jadi habis ya satunya. Sisa min 2 sin kuadrat x. Atau bisa aku tulis di limit. Min 2 sin x dikali sin x per cos 3x dikali tan 1 per 3x kali sin 2x. Nah, dari sini teman-teman ada yang bisa nebak jawabannya berapa nggak? Dikit lagi, beluga. Ya, mantap salsa. Mungkin ini ku tambahin catatan sebelahnya, bawahnya. Salah, pencet. Delete, kita delete. Ya, betul Tias. Sorry. Lim ini agak hafalan sih, cuma ya apa-apa lah. Sin AX per BX misalkan. Ini sama dengan A per B. Atau lim X menuju 0
sin AX per BX, salah, sin BX ini juga sama dengan A per B. Terus misalkan ada lim X 0, sin AX tan BX ini juga sama dengan A per B. Karena konsepnya itu cuma ada di ini apa? Yang penting itu sebenarnya ini lim X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Awalnya dari sini cuma dikembangkan bisa jadi nilai-nilai ini. Jadi kalau kita ngelihat, mungkin ntar teman-teman bisa nyari pembuktiannya ya. Kalau kita lihat kasus yang ini, coba kita pasang-pasangin. Pertama, lim, wah tipis sekali. Lim X menuju 0, min 2 sin X per tan sepertiga X. Dikali lim X menuju 0, sin X per sin 2X. Dikali, ini mungkin kita gabung aja, pas 3X. Sama dengan, nah di sini kan sin X doang ya, sin X, sini tan. Berarti yang depan sini min 2 per 1 per 3. Jadinya 3-nya naik, jadi min 6. Dikali, di sini sin X, kalau kita ngelihat yang rumus tadi ya, jadinya sisa setengah. Cos-nya kemana? Kalau kita substitusi X sama dengan 0, kan jadi cos 0 ya. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadinya 1. Ini sama dengan 1. Kalau kita tulis bisa. Jadi jawabannya sama dengan minus 3. Ada yang mau ditanyain? Belum ada. Oke, Tias. Yang lain gimana nih? Oke, kalau belum ada juga kita ke soal selanjutnya, yaitu tentang bangun apa ya? Bangun ruang. Ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, mungkin kasih waktu 3 sampai 5 menit. Kalau udah rame, kita langsung ke bahas. Tapi kalau udah 5 menit, ya langsung ke bahas juga. Selamat mengerjakan.
Halo, halo. Suaraku terdengar? Terdengar, Kak. Wah, maaf, tiba-tiba keluar. Mohon maaf. Mau izin ngemil kok tiba-tiba connecting. Ini teman-teman ada yang udah jawabannya belum? Wah, mencet, sorry. Jadi aku dari 84. Cek, suaraku jelas tidak? Barusan ada tulisan unstable. Jelas, Kak. Oke, terima kasih Realme. Mungkin langsung coba aku bahas aja kali ya. Kayaknya udah 5 menitan. Ih, mantap Salsa. Oke, langsung ku coba bahas. Mantap. Waduh, Akvi agak typo dikit tuh. Tapi udah betul. Kayak typo aja. Oke, aku coba gambar dulu ya. Mantap, Tias. Gambarnya gimana ya? Up, biar bagus. Uh, Kok agak balok? Bentar ya, hapus dulu. Hmm, Anggap ini kubus A, B, C, D, E, F, G, sama H. Panjang panjang resuka itu 3. Terus ada titik O yang terletak di tengah diagonal FH. Dan kita tulis dulu ke warna yang lain. Ini ada titik O di tengah-tengah. Gini deh. Terus ada titik S yang berada di ruas garis AE. Sedemikian sehingga AS banding ES itu 1:2. Jadi mungkin kita gambar dulu di sini. Ini ada A, ada E. Nah, terus perbandingannya itu 1:2. Kira-kira gini. Nah, buat ngitung panjang aslinya AS, itu kita bisa pakai perbandingan. Perbandingan AS itu kan 1, ES 2. Berarti kalau ditotalin itu 3 kan. Berarti panjang AS itu sama dengan 1/3 dikali rusuk aslinya. Kebetulan di sini rusuk aslinya 3. Jadi panjang AS juga sama dengan 1. TAS 1, SE-nya 2. Kalau kita gambar di sini, gini kali ya. Ini 1, ini 2. Terus yang ditanya, jarak titik E ke bidang FHS. Ini kalau aku gambar FHS, set.
Nah, buat nyari titiknya gimana? Aku coba ganti warna, mungkin warna biru kali ya. Oke. Kan jarak titik ke suatu bidang itu kan harus tegak lurus ya. Jadi kita anggap aja sini tegak lurus. Jadi kalau kita tinjau, kita bisa bikin segitiga baru. Itu segitiga ESO. Oke. ESO. Ini S, ini O. Ini E. Nah, jarak satu yang ini. Anggap aja jaraknya EX. Terus apa ya? Oke, terus yang kita tahu itu kan panjang ES ya. ES itu 2. Dari yang tadi kita dapat itu. Terus kita bisa nyari EO. Kita lihat di sini EO itu setengah diagonal sisi. Ya, setengah diagonal sisi. Diagonal sisi kubus berapa di kubus ini ya? Ada yang bisa bantu? Kirim di chat. Oke, 3 akar 2. Berarti setengahnya 3 akar 2 per 2. Oke, terima kasih. 3 akar 2 per 2. Nah, berarti panjang SO berapa? Ada yang bisa bantu nggak? Ini kan kalau kita lihat itu Pitagoras juga ya. Ini panjang SO akar 13. SO. Ayo berapa? Oke, terima kasih Tias. Sini O dengan kan tinggal ini tambah ini kan. Jadi 4 ditambah 3 akar 2 per 2 dikuadratin. 3 kan 9. 9 dikali akar 2 kuadrat itu 2 per 2 dikuadratin 4. Berarti 9 per 2 ya. 9 per 2. Berarti SO sama dengan akar 17 per 2. Ini 2-nya juga masuk ke akar ya. Hapus aja. Nah, buat nyari panjang buat nyari jarak titik E ke bidang FHS atau EX ini, kita bisa pakai luas 1 sama dengan luas 2. Maksudnya gimana? Jadi kan ini segitiga ya. Kita bisa ngitung segitiga dengan cara yang beda. Jadi buat cara yang satu, anggap alasnya itu yang EO. Jadi EO dikali tingginya itu ES per 2. Kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Sama dengan alas yang satu lagi itu SO dikali tinggi yang satu lagi. Kalau kita pakai alasnya itu SO, tingginya itu EX. Kenapa? Karena ini tegak lurus sama SO. Jadi ini tinggi. Jadi ini EX per 2. Kalau udah kita substitusi aja. SO kita punya EO kita punya 3 akar 2 per 2. Dikali ES itu 2 sama dengan 17 per akar 2 akar 2 dikali EX. Jadi kita dapat ini akar 2 bisa naik jadi 3 dikali akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 per akar 17 sama dengan EX.
Jadi EX sama dengan 6/17 akar 17. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tadi Makfi sebelumnya udah betul, cuma itu 6 akar 17, kamu kurang 1. Cuma typo itu doang kok. Gimana, ada yang mau tanyain nggak? Aman nggak? Oke, beluga. Yang lain gimana? Aman nggak? Walah, baru ngetes tuh. Yang lain aman? Oke, Tias. Gimana Realme, aman nggak Realme? Kok manggil-manggil ya kayak? Allah, aman Kak. Insya Allah, baik. Siap. Ya, aku mau nanya dong, ini maaf kalau agak sensitif ya, tapi mau nanya UTBK berapa hari lagi ya? Bulan Mei bukan? Apa maju? 125? Wah, masih 4 bulan tuh. Nggak, itu udah mendekati deh. Hamin 1, 2, 3. Iya, kira-kira 4 bulan lah ya. Berarti sekarang kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oh, sama Mei ya. Semangat. Oh iya, satu lagi. Ini kalian lagi liburan atau udah masuk sekolah? Udah sekolah PTM biasa Kak. Oh, udah PTM ya? Enak gak PTM? Aku belum PTM sejak 2 tahun lalu. 2 tahun. Iya, 2 tahun kan? Iya. 2 tahun. Agak sedih. Ada enaknya, ada nggak enaknya juga Kak. Karena udah terbiasa PJJ, jadi kalau tiba-tiba PTM tuh kayak gimana gitu. Nggak bisa nyontek. Nggak deng. PTM. Sampai sore nggak sih? Apa balik jam 11? Kalau di sekolahku sih, itu Kak ada 2 sesi. Jadi ada sesi pertama sama sesi kedua Oh, gitu. oke, oke. Jadi nggak langsung semua sih. Bagus. Oke, terima kasih atas sharing sekilas Realme. Mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, lanjut soal selanjutnya dulu. Ini soal terakhir sebenarnya. Oke, ada yang pernah nemu soal kayak gini nggak? Mungkin kalian bisa ngerjain dulu.
tapi aku kasih triknya adalah coba diturunin. Pas sudah dapat turunan-turunan, yaitu bisa. Oh ya, bentuk jawabannya tuh kayak gini ya. Misalkan ini kan ada A. Ntar kita dapat semacam A gini. Jadi kayak misalkan 2A plus 3/6. Bentuk jawabannya kayak gitu. Cepet banget. Amin 2/4. Beluga bisa bantu aku nggak? Bantu menjelaskan. Gimana tuh kok bisa secepat itu? Ayo Beluga. Pakai permisalan. Gimana tuh? On mic juga nggak apa-apa kok. Ngajar Masih nih. betul. Iya. Ya lucu banget. Ya lucu. Ya sorry. Lanjut dulu. Permisalan gimana tuh Beluga? 0/0 deh. Oh iya iya. Terus. Mm-mm. Kalau kata Beluga yang dalam akar ini dimisalin jadi fx. Terus diturunin. Yang turunin itu dibikin f aksen x doang apa satu gini diturunin? Oh, dibikin f aksen x. Oke, jadi aku coba tulis lim x1 ini anggap jadi f fx gini ya. Fx min 2 x min 1. Benar gak nih maksudnya? Ini kalau akar fx diturunin, oh akarnya udah masuk permisalan. Oke. Jadi fx sama dengan akar ax pangkat 4 plus b gini ya. Jadi fx minus 2 per x min 1. Oke, cakep. Setelah itu diturunin. Tapi sebelum diturunin, kita harus ini dulu. Di sini kan nilainya itu sama dengan A. Oke, terima kasih. Kan nilai sama dengan A. Sedangkan kalau kita coba substitusi, yang bawah ini sama dengan 0. Nah, karena suatu bilangan apapun per 0 itu nggak mungkin ada nilainya. Maksudnya nilainya kalau nggak infinite minus infinite. Makanya di sini kita harus bikin tak tentu. Harus bikin bentuk tak tentu. Jadi kalau bawahnya 0, atasnya juga harus 0. Nah, kalau atasnya 0, berarti fx minus 2 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis fx sama dengan 2. Ini lupa, harusnya langsung substitusi. Karena kan bawahnya tadi kita substitusi ya. Jadi gini, f1. Nah, f1 itu berarti kan akar a tambah b sama dengan 2. Jadi kita dapat A plus B sama dengan 4.
Nah, ini kita udah dapat satu persamaan. Dan bisa dilanjut gimana beluga diturunin ya. Kita pakai L'Hopital. Ini lim X menuju 1, turunin jadi F aksen X per 1. Sama dengan A. Nah, kalau udah, ini dibiarin aja ya. Jadi F aksen 1 sama dengan A, gitu. Oke, kalau udah, kita coba pakai yang ini kan, yang kedua. Kita bisa langsung misalin, ini fx minus 2x per x kuadrat tambah 2x minus 3. Nah, ini kita coba substitusi dulu. Tadi kan fx, kalau kita substitusi x itu berarti kan f1 ya. F1 minus 2 per 1 plus 2 minus 3. Nah, ini hasilnya kan tadi F1 sama dengan 2, berarti ini hasilnya 0 per 0. Nah, karena ini bentuknya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, kita bisa turunin. Diturunin jadi lim X menuju 1, Fx kita turunin jadi F aksen X minus 2 per 2X plus 2. Atau bisa kita tulis F aksen 1 minus 2 per 2 plus 2. Dan kita dapat A minus 2 per 4. Gimana teman-teman? Benar nggak beluga yang kamu maksud? Oke, terima kasih beluga. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Baru lahir. Baru lahir. Gimana, ada yang kebingungan nggak? Atau ada yang mau tanyain dulu? Aman, aman. Kalau aman ketik 1. Atau chat aman juga nggak apa-apa. Aman Kak. Wah, pinter-pinter. Ini lanjut mau gimana? Ini udah soal terakhir sebenarnya. Ini udah soal terakhir. Ini tadi buat jaga-jaga ininya bablas. Tuh teman-teman ada soal yang pengen ditanyain? Kirim aja. Mumpung masih jam 9.15. Ya, aku tadi masuknya telat Kak. Apa antara bisa minta? Bisa dong. Mau dikirim kemana nih? Oh, biasa dikirim di ini deh, Discord. Ini aku save dulu.
Oke, kalau tidak ada yang tanya, mungkin ku stop share aja. Kita stop recording.